Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Puji Tuhan ya, sehat luar biasa. Satu anugerah yang Tuhan berikan bagi kita sehingga pada bulan yang pertama kita boleh bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita memasuki perjamuan kudus ya. Saya mengucapkan gong sifat cai ya bagi Ibu Surya, Bu Yulia dan juga jemaat Tuhan yang merayakan hari Imlek. Kiranya keberuntungan senantiasa mengiringi langkah kita di dalam tahun-tahun ini. Dan kita percaya keberuntungan kita sebagai anak-anak Tuhan hanya ada di dalam Tuhan ya. Oleh karena itu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan menghantarkan kita memasuki perjamuan kudus. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan ini akan menjadi perenungan bagi saya dan saudara. Amsal pasal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7. Mari kita bersama-sama perhatikan firman Tuhan ini. Jikalau kita sudah menemukan, mari saya mengajak sekali lagi kita bangkit berdiri untuk kita menghormati kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan membacakan bagi kita, Bapak Ibu silakan perhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. Amsal pasal 3 mulai ayat yang ke-5 firman Tuhan berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Allah, yang senantiasa Engkau limpahkan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dan jikalau sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus, mari ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama mempersiapkan seluruh kehidupan kami. Oleh karena itu ya Allah, biarlah Engkau berbicara di dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan. Firman-Mu mengoreksi setiap kehidupan kami, mengoreksi setiap hati kami. Sehingga kami boleh layak memasuki perjamuan kudus-Mu ya Allah. Engkau pimpin setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu yang terbatas, kiranya kuasa Allah yang tak terbatas itu memampukan hamba menjamah, memimpin setiap bibir mulut hamba di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh mendapatkan rema Tuhan di malam hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, mengandalkan Tuhan adalah hal yang seringkali kita dengarkan di dalam kehidupan ini. Hidup mengandalkan Tuhan, seringkali kita sudah berulang-ulang kali dengarkan. Baik di dalam khotbah minggu, baik itu di dalam khotbah-khotbah di pikat, ya, maupun di dalam khotbah-khotbah yang seringkali kita dengarkan, ya, baik melalui media online maupun kita dengarkan secara langsung. Seringkali banyak orang pengkhotbah berkata, orang Kristen harus mengandalkan Tuhan. Orang Kristen di dalam kehidupannya harus sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka berkat-berkat Tuhan akan dilimpahkan. Maka anugerah Tuhan akan dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Yang jadi pertanyaannya adalah, ciri-ciri orang yang hidup mengandalkan Tuhan itu yang seperti apa? Apakah hanya menjadi orang Kristen? Atau yang seperti apa di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Ya. Oleh sebab itu, pada firman Tuhan malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hidup yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini berdasarkan Amsal. Saya tertarik untuk mengambil dari Amsal pasal yang ketiga ini. Karena apa saudara? Karena
Kitab Amsal itu adalah kitab nasihat. Kitab Amsal itu adalah kitab wejangan, ya, bagi anak muda, bagi orang tua, ya, bagi seluruh umat manusia, bagi orang-orang Kristen secara khususnya. Di dalam Amsal itu ada banyak pengajaran-pengajaran di dalam bagi kita sebagai anak Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mari kita bersama-sama belajar bagaimana cara hidup yang mengandalkan Tuhan itu di dalam kehidupan itu caranya seperti apa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama yang saya ingin sampaikan bagi kita semua pada malam hari ini, hidup orang yang mengandalkan Tuhan, hidup orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Yang pertama mari kita lihat, poin yang saya ingin sampaikan adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amin. Ya. Mungkin kita bertanya, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati itu caranya seperti apa? Gimana? Kita tidak tahu hati kita ini besarnya seperti apa. Ukuran hati manusia itu beratnya seperti apa. Berapa kilo gitu ya. Besarnya seperti apa? Kita tidak tahu saudara. Ya. Tetapi firman Tuhan, Allah terus mengingatkan di dalam firman Tuhan. Dan berulang-ulang kali Tuhan itu sampaikan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu. Dengan segenap akal budimu. Itu terus yang disampaikan oleh Tuhan kepada umat Tuhan. Artinya di dalam kehidupan ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan ingin saya dan saudara percaya kepada Tuhan itu tidak neko-neko gitu ya. Percaya kepada Tuhan itu harus dengan sepenuh hati. Harus utuh gitu ya. Jangan setengah-setengah. Jangan separuh-separuh. Ya, seperempat lah atau seberapa. Tidak. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita mengikut Tuhan itu dengan segenap hati. Kenapa Tuhan menekankan segenap hati? Gitu kan. Di dalam bagian firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Bukan hanya dengan segenap akal budi, dengan pemikiran. Karena pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Kristus, itu bukan hanya sekedar kita menerima dengan pemikiran kita, dengan otak kita, dengan akal budi kita. Tetapi mengenal Kristus, itu bagaimana hati saya dan saudara dipulihkan oleh Tuhan. Hati saya dan saudara mengalami Kristus di dalam kehidupan ini. Itu yang paling terutama di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya Tuhan berkata, percayalah kepadaku dengan segenap hati. Ada apa dengan hati? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati manusia itu terletak di dalam tubuh kita ini. Tidak ada yang melihat. Ya. Orang berkata dalamnya lautan dapat diukur oleh manusia. Tetapi dalamnya hati, siapakah yang dapat mengukurnya? Dalamnya hati siapa yang dapat mengukurnya? Firman Tuhan juga berkata bahwa jagalah hatimu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Alkitab menjelaskan hati manusia itu sebagai pusat kehidupan. Kenapa kita mengatakan bahwa hati itu adalah pusat kehidupan? Di dalam hati itu ada yang namanya kehendak. Di dalam hati itu ada yang namanya perasaan. Di dalam hati itu ada yang namanya keinginan. Dan itu semua lahir dari dalam hati kita. Semuanya itu timbul dari dalam hati saya dan saudara. Sehingga apa yang ada di dalam hati kita itu akan bisa terekspresikan melalui tutur kata kita. Melalui perilaku kita di dalam kehidupan ini. Maka firman Tuhan itu begitu luar biasa Bapak Ibu. Dia berkata bahwa percayalah Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya apa? Nah, ketika kita mengikut Tuhan, hati kita harus benar-benar tulus. Hati kita harus benar-benar bersih di dalam kehidupan ini. Siapa yang bisa mengetahui? Ya.
hati kita. Dia diri kita sendiri. Gitu. Diri saya dan saudara sendiri yang bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Gitu kan. Hanya diri kita sendiri. Ya. Suasana hati kita. Ya. Suasana yang ada di dalam hati kita. Itu bisa saja mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupan ini. Ketika ada di dalam sebuah situasi, ketika ada di dalam sebuah keadaan. Situasi, keadaan itu dapat mempengaruhi keadaan hati kita. Ya. Hati kita bisa damai ketika kita mengalami berkat Tuhan. Ya. Hati kita bisa gelisah, hati kita bisa khawatir ketika kita ada di dalam pergumulan yang berat. Amin, saudara. Ketika kita ada di dalam pergumulan, ketika kita mengalami konflik dengan seseorang, bagaimana hati kita? Ya. Kita diajarkan untuk mengampuni, gitu kan? Mengampuninya sampai berapa kali? 7 kali, 70 kali. Ya, 7 kali, 70 kali. Tetapi di dalam hati ini ketika ada sebuah hal yang tidak mengenakan, ya, itu seringkali susah gitu ya. Mungkin kita mudah mengatakan melalui, oh ya saya mengampuni kamu. Ya. Tetapi hati ini, oh tunggu bagianmu. Ya. Tunggu balasan saya. Ya. Kalau kamu buat seperti itu, saya akan buat lagi lebih daripada itu. Saya akan balas kamu. Ya. Ketika kita berhadapan, bertemu dengan jemaat atau bertemu dengan rekan-rekan persekutuan ya atau rekan-rekan dalam pekerjaan yang mungkin kita memiliki konflik dengan mereka, bagaimana suasana hati kita sebagai anak Tuhan? Kita sudah diajarkan mengampuni. Tetapi ketika berhadapan dengan orang yang bermasalah dengan kita bisa saja dendam. Ya. Kita bisa saja tidak mau mengampuni di dalam hidup ini. Kalau hati kita masih seperti itu, kalau hati kita masih penuh dengan dendam, hati kita masih penuh dengan hal yang kotor, hati kita masih penuh dengan hal-hal yang najis kata firman Tuhan, maka itu kita belum dikatakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Itu belum bisa dikatakan bahwa kita sungguh-sungguh menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, di hati kita, mari kita koreksi pribadi kita, hati kita masing-masing. Lihat, minta Tuhan koreksi hati kita. Ya. Saya sendiri juga terus bergumul. Ya, bagaimana untuk menjaga hati ini. Ya. Seringkali di dalam kehidupan, di dalam rumah tangga pasti ada konflik, ada perbedaan pendapat yang membuat akhirnya hati ini rasanya marah, hati ini rasanya jengkel gitu ya. Ya. Tapi saya kembali merenung, Tuhan ampuni saya gitu. Tuhan ampuni saya. Gitu. Saya sudah salah. Dan ketika itu berbicara di dalam hati saya, ada Tuhan yang mengingatkan. Saya berusaha untuk menyelesaikan itu dengan pasangan. Sebelum tidur, sebelum menutup hari ini, selesaikan. Karena apa? Saya tidak mau hati saya itu dipenuhi dengan hal-hal yang busuk tadi. Saudara. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pembelajaran bagi saya dan saudara pada malam hari ini. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Hidupnya kepada Tuhan. Hatinya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Orang yang mengikut Tuhan. Hatinya dipulihkan oleh Tuhan. Itu bukti kalau kita itu mengikut Tuhan. Itu bukti kalau saya dan saudara berkata, saya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Berarti hati kita ini siap diubahkan oleh Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yesaya dikatakan, aku akan menaruh hati yang penuh dengan belas kasihan ke dalam hatimu. Aku akan menaruh hati yang penuh kasih. Aku akan mencabut segala hati yang penuh dengan kekerasan, hati yang penuh dengan geram. Dan aku akan gantikan dengan hati yang baru, dengan roh yang baru.
Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita minta Tuhan ubah hati kita. Mari kita terus minta Tuhan perbarui hati kita. Karena orang yang sungguh mengasihi Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka itu akan terlihat dari dalam hati kita. Hati yang cinta Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang percaya kepada Tuhan dengan segenap itu akan terlihat melalui kedekatan kita dengan Tuhan. Melalui kehidupan kita dengan sesama kita. Itu akan terlihat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya pentingnya perubahan hati di dalam kehidupan ini. Ya. Kita berdoa, biarlah di perjamuan kudus, ketika kita memasuki perjamuan kudus, kita tinggalkan semua hal-hal yang masih mengganjal di dalam hati ini. Kita tinggalkan semua dosa, semua kesalahan yang mengganjal di dalam hati ini. Karena kalau kita tidak tinggalkan itu, maka perjamuan kudus itu tidak akan ada artinya di dalam kehidupan kita. Perjamuan kudus itu tidak ada manfaatnya. Bukan mendatangkan berkat, tetapi mendatangkan kutuk di dalam kehidupan orang-orang yang tidak bisa menyelesaikan hatinya. Membereskan hatinya. Ini yang harus ada di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Sehingga ketika hati kita sudah ditaklukkan oleh Tuhan, maka membuat kehidupan saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Membuat kehidupan saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang hormat akan Allah. Membuat kehidupan saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan di dalam kehidupan ini. Sehingga apapun yang terjadi, hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Seperti lagu yang mengatakan, ku tetap terhubung denganmu. Bagaimana terhubung? Melalui hati kita. Karena di dalam hati ini tempat berdiamnya Roh Kudus. Dan ketika dalam hati kita ada Roh Kudus itu akan menjadi sebuah aliran sungai yang akan mengalir, aliran kuasa surgawi di dalam kehidupan kita. Yang terus mengingatkan, menginsafkan saya dan saudara untuk terus hidup sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Ketika kita mau mengandalkan Tuhan, maka ayat yang ke-6 berkata demikian. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Tuhan di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ketika kita menjalani kehidupan ini, pentingnya bagi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengakui itu lahir dari mana Bapak Ibu? Mengakui itu lahir dari pengalaman-pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak mengalami pengalaman rohani dengan Tuhan, maka tidak ada pengakuan bahwa Allah itu luar biasa, bahwa Allah itu perkasa, bahwa Allah itu sungguh hebat. Gak akan ada. Karena kita tidak mengalami pengalaman dengan Tuhan. Tetapi kalau saya dan saudara mengalami pengalaman dengan Tuhan, saya percaya pengalaman-pengalaman rohani itu akan membuat kita untuk mengakui Tuhan di dalam kehidupan ini. Menyatakan pengagungan kita kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang tidak lagi mengakui Tuhan. Banyak orang lain yang tidak percaya dengan Tuhan. Saking kemajuannya teknologi, saking kemajuannya ilmu pengetahuan. Ya. Orang sudah mulai mengingkari adanya Tuhan. Kalau kita bisa melihat salah satu contoh di mana ada sebuah acara penghargaan ya yang ada di Amerika. Salah seorang aktris ya, berkata ketika di dalam acara itu, siapa yang paling dihargai di dunia ini? Banyak orang mention, banyak orang memberi suara ya. Manusia itu paling atas. Sedangkan Tuhan itu tidak ada. Nol. Ya. Artinya apa saudara? Artinya dengan kemajuan keadaan dunia zaman sekarang ini. Banyak orang lagi tidak percaya dengan Tuhan.
Banyak orang tidak menganggap lagi siapa Tuhannya. Ya, padahal kita tahu bahwa negara Amerika itu adalah negara kekristenan. Mereka berdiri di atas firman Tuhan. Ya. Banyak para penginjil-penginjil luar biasa yang lahir dari sana. Kegerakan-kegerakan rohani, kegerakan Pentakosta itu dimulai dari Amerika. Gitu kan. Tetapi hari-hari ini, ya, kenapa banyak orang bisa berpaling? Mereka tidak lagi mengakui Tuhan. Bahkan dia berkata, memang Tuhan itu tidak ada lagi di tempat ini. Ini negara di tempat ini adalah orang-orang yang tak bertuhan. Mereka mengingkari. Itu betapa sedihnya kehidupan manusia masa sekarang ini. Ya. Manusia tidak peduli lagi dengan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan terus mengingatkan saya dan saudara. Akui dia di dalam segala lakumu. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan adalah orang yang senantiasa melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Amsal berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Ya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris Bapak Ibu, kata jalan ini memakai istilah path. Ya. Jalan itu kalau di dalam bahasa Inggris itu ada banyak kata, ada street, ada road, ya, ada path, gitu ya. Street itu adalah jalan yang lebar, ya seperti jalan yang ada di depan gereja ini atau jalan yang ada di depan rumah kita, gitu ya. Jalan yang lebar, jalan yang luas. Tetapi yang namanya path, ya, itu adalah jalan yang sempit. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah naik gunung, ya, kalau kita naik gunung itu jalannya luas apa sempit Bapak Ibu? Sempit. Ya. Jalannya lebar atau sangat sempit? Sempit saudara. Tapi kalau saudara naik Gunung Andong pasti jalannya lumayan luas gitu ya. Bisa dinaiki dengan mobil ya, bisa dilalui dengan mobil, dengan motor. Tapi seandainya Bapak Ibu naik Merbabu, naik Andong, itu jalan yang sempit. Ya. Kita tidak bisa naik Merbabu itu naik dengan motor, trail gitu ya. Ngeng sampai di atas. Atau naik dengan mobil hardtop gitu ya. Naik sampai di atas, tidak bisa. Tetapi jalan yang sempit. Maka firman Tuhan, ya, kata jalan di dalam Amsal ini memakai kata path itu sebuah pengetahuan yang luar biasa ketika saya coba mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Artinya apa? Tuhan itu tahu jalan hidup saya dan saudara di dalam dunia ini bukan jalan yang lebar, jalan yang sempit. Dan Yesus pun berkata, di dalam dunia ini ada dua jalan, ada jalan yang lebar dan ada jalan yang sempit. Jalan yang lebar itu menuju kepada kebinasaan, sedangkan jalan yang sempit itu akan menuju kepada kebahagiaan. Artinya Tuhan itu tahu jalan kehidupan saya dan saudara. Bukan jalan yang lebar, bukan jalan yang bisa dijalani dengan aman-aman saja. Jalan yang kita lalui, jalan kehidupan ini bukan jalan yang kita hadapi dengan tidak ada tantangan. Tetapi yang namanya jalan kehidupan yang sempit, maka itu jalan yang penuh dengan rintangan. Jalan yang penuh dengan persoalan, jalan yang penuh dengan tantangan di dalam kehidupan ini. Maka Amsal berkata, supaya engkau bisa selamat, supaya engkau bisa melalui jalan itu, akui Tuhan, libatkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi tour guide, yang akan memimpin kita. Dia akan menjadi kompas yang mengarahkan saya dan saudara. Sehingga walaupun hidup kita, mungkin hari ini kita menjalani kehidupan yang ada kerikil-kerikilnya. Kita menjalani kehidupan yang ada batu karangnya. Kita tidak akan pernah takut. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Ya. Itu jalan kehidupan manusia. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, di dalam kehidupan ini kita tidak bisa lepas daripada Tuhan. Mengakui Tuhan itu penting. Supaya apa? Dia meluruskan jalan-jalan kita. Dia meluruskan segala harapan kita. Dia
menuntun setiap rancangan-rancangan yang ada di dalam kehidupan ini. Tantangan bahaya itu begitu banyak. Saudara dikasih oleh Tuhan. Anak-anak muda, ya. Di dalam kehidupan anak-anak muda, kita bisa melihat pergaulan yang begitu luar biasa. Ya. Keadaan dunia saat ini dengan perkembangan yang luar biasa. Anak-anak muda itu sangat cepat kalau mengakses akan perkembangan gitu ya. Dibandingkan dengan orang tua gitu ya. Sangat cepat. Bisa beradaptasi, bisa belajar dan bisa melakukannya. Tetapi ingat, patokan kita adalah firman Tuhan. Patokan kita adalah Alkitab. Patokan kita adalah kitab suci. Bagaimana kitab suci mengarahkan hidup kita. Karena kalau firman Tuhan itu tidak menjadi patokan di dalam kehidupan ini. Lihat saja, banyak anak-anak muda hari-hari ini mereka hidup di dalam pergaulan bebas. Ketika menghadapi masalah, mencari apa? Mencari tali. Gitu ya. Mencari tali, gantung diri. Gitu ya. Di tempat saya, hampir setiap hari kalau saya scroll media sosial, Kupang update, ada saja berita gantung diri. Gitu ya. Karena apa? Karena kenyataannya mau gimana lagi. Orang sudah bingung. Ketika ada di dalam masalah, ya, mau cerita ke siapa? Ketika ada di dalam pergumulan, mau curhat ke siapa? Akhirnya diam aja. Lalu tiba-tiba dengar sudah gantung diri gitu ya. Ya, bukan hanya anak-anak muda, bahkan orang yang sudah berpangkat sekalipun, ya, bisa melakukan hal. Karena apa? Karena mereka tidak melibatkan Tuhan. Ketika ada di dalam masalah, mereka mencoba mencari dengan pengertian mereka sendiri. Sehingga cara-cara yang cepat, solusi-solusi yang cepat, yang tanpa berpikir panjang yang mereka lakukan di dalam kehidupan ini. Ya. Bagi anak-anak Tuhan, bagi kita orang-orang percaya, mari di dalam kehidupan ini ada banyak godaan yang seringkali datang di dalam kehidupan kita. Yang bisa saja membuat kita itu lari daripada Tuhan. Yang bisa membuat saya dan saudara itu akhirnya tidak lagi hidup di dalam jalan yang dipimpin oleh Tuhan. Ya, ketika punya masalah di dalam pekerjaan, ya, tiba-tiba usaha kita kok tiba-tiba bangkrut. Kok tiba-tiba income di pekerjaan kita kok tiba-tiba menurun. Gitu ya. Wah, kalau seperti ini gimana saya bisa bertahan hidup? Gimana pekerjaan saya bisa lancar? Akhirnya ada godaan, ya, datang. Ayo ke sini, ayo ke gunung sana, ayo lakukan ini. Ya. Dan tidak sedikit, seringkali banyak orang yang terpengaruh akan hal-hal yang demikian. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, mari kita akui Tuhan. Libatkan Tuhan. Pentingnya saya dan saudara libatkan Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan, artinya Tuhan itu datang dan bersama dengan kita. Gitu kan. Kita bisa ingat akan cerita ketika murid-murid di tengah badai. Ya. Ketika mereka sedang berlayar, ada hantaman gelombang, ada badai yang begitu besar menghambat perjalanan kehidupan, pelayaran mereka pada waktu itu. Tetapi ketika Yesus datang, dia hadir, dia naik di dalam perahu itu. Firman Tuhan katakan, badai itu tenang. Ya. Amukan gelora laut itu akhirnya menjadi tenang. Redah. Karena apa? Ada Kristus. Ada Tuhan yang datang. Ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita libatkan Tuhan. Engkau anak-anak muda yang saat ini sedang berjuang dengan studimu, libatkan Tuhan. Ya. Hari-hari mungkin kita sudah diperlengkapi, ya, difasilitasi dengan semua kemudahan-kemudahan yang ada. Tetapi jangan sampai tinggalkan Tuhan. Libatkan Tuhan.
menyelesaikan skripsi, minta Tuhan, gitu kan. Hikmat supaya Tuhan bisa selesaikan. Orang-orang tua ketika di dalam bekerja, mari kita minta Tuhan pimpin kita. Ya, sebagai pemimpin-pemimpin kita minta Tuhan supaya berikan hikmat kepada kita. Di dalam kita memimpin lembaga, di dalam kita bekerja di tempat di mana kita dipercayakan oleh Tuhan. Ya. Karena apa? Firman Tuhan berkata jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Artinya Tuhan tahu bahwa kita ini lemah. Kita ini seringkali pemikiran kita itu terbatas. Maka ketika kita mengandalkan Tuhan yang terbatas, kita yang tidak terbatas akan dimampukan oleh Tuhan. Dengan hikmat yang tak terbatas itu. Kita yang tidak bisa, kita yang tidak mampu, terhubung dengan Tuhan yang mampu, yang sanggup, Dia akan memampukan saya dan saudara. Ya. Itulah pentingnya terus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Hal yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Hidup yang mengandalkan Tuhan. Ayat yang ketujuh dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita mungkin sudah sering kali mendengar istilah takut akan Tuhan. Namun apa maknanya bagi saya dan saudara di dalam kehidupan ini? Takut akan Tuhan bukan berarti bahwa kita takut, ya, gemetar, ya, melihat Tuhan itu lalu kita lari sembunyi sama seperti melihat setan. Tidak, saudara, ya. Tetapi takut akan Tuhan itu sebuah rasa segan, rasa hormat yang kita berikan kepada Tuhan. Rasa segan dan hormat kita yang kita berikan kepada Tuhan itu akan membuat kehidupan kita untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita takut akan Tuhan bukan hanya karena kita takut masuk neraka. Kita beribadah kepada Tuhan bukan hanya karena takut Tuhan tidak memberkati pekerjaan kita. Kita setia dengan Tuhan bukan karena kita takut Tuhan tidak memberkati kehidupan kita. Kalau kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan motivasi-motivasi yang salah. Hanya karena takut ini, takut itu artinya kita tidak bebas di dalam mengikut Tuhan. Karena ada ketakutan yang senantiasa mengiringi kita, menaungi kita. Sehingga ketika kita, waduh tidak melakukan ini, waduh saya nanti gimana ya. Kalau tidak melakukan ini, waduh ini nanti gimana ya. Akhirnya kita datang ke Tuhan itu hanya karena rasa takut tadi itu, ketakutan yang menguasai kehidupan ini. Saya dan saudara sudah dibebaskan oleh Tuhan. Ya. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, rasa takut kita akan Tuhan bukan karena takut ada efek-efek negatif yang akan terjadi di dalam hidup kita. Tetapi bagaimana rasa takut akan Tuhan itu akan membuat saya dan saudara semakin dekat dengan Tuhan. Rasa takut kita kepada Tuhan akan membuat saya dan saudara semakin bersyukur buat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Dan memampukan kita untuk senantiasa ada di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan menginginkan saya dan saudara di dalam kehidupan kita agar ketika kita takut akan Tuhan, ya, hati kita, hidup kita itu sungguh-sungguh dipulihkan oleh Tuhan. Maka firman Tuhan di ayat selanjutnya dikatakan, jauhilah kejahatan. Ya. Jauhilah kejahatan. Kejahatan itu timbul karena apa? Bisa timbul dari dalam hati. Kejahatan itu timbul dari dalam ketika apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu masuk di dalam pemikiran kita, tersimpan di dalam hati, lalu itu yang akan terus menguasai kehidupan kita dan akhirnya kita berusaha untuk melakukan apa yang jahat di dalam kehidupan ini. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, takut akan Tuhan mendorong kita untuk tidak hanya sekedar takut karena mengalami hal-hal yang buruk, tetapi
Takut akan Tuhan mendorong kita untuk semakin senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Ya. Di dalam kehidupan ini ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen berkata takut akan, dia orang percaya, tetapi hidupnya bisa saja tidak menunjukkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Ya. Orang Kristen tapi masih suka berbohong. Orang Kristen tapi masih suka fitnah. Orang Kristen tapi masih suka dendam. Orang Kristen tidak suka mengampuni. Ya. Orang Kristen tapi suka berlaku curang. Nah, ini apakah yang dikatakan takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan membawa kehidupan kita untuk semakin mengerti bagaimana rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan akan membawa kita semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena apa, saudara? Kehidupan saya dan saudara ada di dalam hidup ini. Kenapa kita ada di dunia ini? Kenapa saya dan saudara lahir di dunia ini? Karena ada tujuan yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan menempatkan kita di dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Untuk hidup dekat dengan Dia, untuk hidup bersekutu dengan Dia. Tetapi dosa membuat semuanya itu hancur. Dosa membuat akhirnya manusia tidak lagi ada rasa takut akan Tuhan. Dosa akhirnya membuat manusia tidak lagi berkompromi dengan Tuhan. Dosa akhirnya membuat manusia memilih untuk hidup berdasarkan jalannya sendiri. Dosa membuat manusia akhirnya jauh daripada Tuhan. Itu hal yang tidak bisa kita pungkiri di dalam kehidupan ini. Akibat daripada dosa itulah yang membuat akhirnya kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak takut akan Tuhan. Karena apa? Dosa. Saudara, ini yang menjadi beban bagi setiap umat manusia. Tetapi syukur kepada Tuhan. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang ingin dekat dengan kita. Sehingga dia menyelesaikan dosa itu. Sehingga membuat saya dan saudara kita bisa dekat dengan Tuhan. Membuat saya dan saudara kita bisa terhubung dengan Tuhan. Membuat saya dan saudara untuk kita terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus dengan kita terus merefleksikan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya, merefleksikan akan kasih Allah yang begitu besar melalui kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Dia berkorban bagi saya dan saudara. Kita ini adalah pribadi-pribadi yang tidak beruntung sebenarnya. Ya. Setiap kali ada hari raya kita mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh dengan keberuntungan kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi apakah itu keberuntungan yang hakiki? Apakah itu keberuntungan yang sejati, yang sesungguhnya bagi umat yang dibutuhkan oleh umat manusia yang berdosa? Tidak, saudara. Keberuntungan yang dibutuhkan oleh kita sebagai orang berdosa adalah bagaimana kita mengalami anugerah keselamatan daripada Tuhan. Itu yang paling utama di dalam kehidupan ini. Anugerah keselamatan itu yang harus kita rasakan di dalam kehidupan ini. Itu keberuntungan yang luar biasa. Karena firman Tuhan berkata, dulu kamu hidup dalam dosa, dulu kamu sudah mati dalam dosa, dulu tidak ada keberuntungan di dalam kehidupanmu. Tetapi dengan kedatangan Kristus, dia menderita di atas kayu salib, membawa keberuntungan yang sejati di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita minta Tuhan untuk terus memperbarui setiap kehidupan kita. Sehingga di dalam kehidupan ini kita tidak pernah melupakan Tuhan. Kita terus mengandalkan Tuhan. Kita terus melibatkan Tuhan. Dan minta Tuhan memimpin setiap kehidupan kita.